Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sudut elevasi dan sudut depresi pada materi trigonometri. Tetapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Budiarti dengan NIM 202019-048. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MZ 314 PMPLB dengan dosen pengampu Bapak Danang Setiadi, SPD MPD. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak penjelasannya. Oke teman-teman, nah sebelum kita mengetahui definisi sudut elevasi dan sudut depresi, kita perhatikan gambar berikut ini ya teman-teman. Nah, di situ ada seorang anak membawa teleskop. Kenapa saya ilustrasikan seperti itu? Jawabannya adalah karena ada kaitannya dengan cara memandang atau arah pandangan. Nah, misalkan kita memandang ya teman-teman, berarti ada yang namanya garis horizontal. Kalau kita kaitkan dengan pandangan, berarti garis itu dinamakan dengan garis horizontal mata. Jadi kita melihatnya lurus ke depan. Selanjutnya, apabila kita melihat apapun ke atas atau ke bawah, maka akan membentuk sudut antara arah pandangan dengan garis horizontal itu. Nah, hal itulah nanti yang akan kita bahas mengenai sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, yang pertama diilustrasikan pada gambar tersebut, kita akan mengamati sebuah burung, berarti arah pandang kita ke atas dan digambarkan dengan garis berwarna kuning tersebut. Jadi antara garis berwarna kuning dengan warna biru atau garis horizontal membentuk sudut apa? Nah, selanjutnya kita akan mengamati seekor ayam yang sedang jalan, berarti arah pandang kita ke bawah dan digambarkan dengan garis berwarna hijau. Jadi di antara garis berwarna hijau dengan garis horizontal nantinya akan membentuk sudut. Nah, sudut apakah itu? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita perhatikan definisi berikut ini. Definisi yang pertama yaitu sudut elevasi. Sudut elevasi merupakan sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis horizontal dengan posisi pengamat melihat ke atas. Jadi, diilustrasikan seorang pengamat melihat ke atas. Sedangkan yang kedua yaitu sudut depresi. Sudut depresi merupakan sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis horizontal dengan posisi pengamat melihat ke bawah. Jadi diilustrasikan bahwa pengamatnya melihatnya ke bawah. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, apabila ada garis horizontal dengan arah pandang pengamat melihat ke atas, itu dinamakan sudut elevasi. Sebaliknya, apabila ada garis horizontal dengan arah pandang pengamat melihat ke bawah, baru dinamakan sudut depresi. Apakah sudah jelas teman-teman? Kalau sudah jelas, kita langsung ke dalam soal dan pembahasan. Soal yang pertama, sebuah pohon berjarak 130 meter dari seorang pengamat dengan tinggi mata pengamat dari tanah adalah 168 cm. Apabila sudut elevasi yang terbentuk adalah 60 derajat dari mata pengamat ke pucuk pohon, maka tinggi pohon tersebut adalah. Penyelesaiannya yaitu diilustrasikan seperti gambar berikut ini ya teman-teman. Nah, jadi ada seorang pengamat dengan tinggi mata pengamat dari tanah itu adalah 1,68 meter. Kemudian mempunyai sudut elevasi yang terbentuk yaitu 60 derajat dari mata pengamat ke pucuk pohon. Selanjutnya, pohon berjarak 130 meter dan kita misalkan dengan X, sedangkan tinggi pohon kita misalkan dengan T. Jadi, misalkan nih, tinggi pohon dikurangi tinggi pengamat itu sama dengan T, sedangkan jarak pengamat ke pohon itu sama dengan X. Maka, dari gambar di samping, jika kita menjadikan sudut 60 derajat sebagai acuan di mana X adalah sisi samping dan T adalah sisi depan, sehingga kita dapat menggunakan perbandingan tan.
tan itu rumusnya adalah depan per samping. Jadi tan 60 derajat sama dengan depan per samping. Sehingga tan 60 derajat sama dengan T per X. Tan 60 derajat itu berapa teman-teman? Akar 3. Nah, jadi akar 3 sama dengan T per 130. T sama dengan 130 akar 3. Sehingga tinggi pohon adalah T ditambah tinggi pengamat, yaitu 130 akar 3 ditambah 1,68 meter. Selanjutnya soal kedua, perhatikan gambar di samping. Diketahui seseorang yang berada di mercusuar setinggi 42 akar 3 meter sedang mengamati sebuah perahu di bawahnya dengan jarak antara perahu dan mercusuar sejauh 126 meter. Sudut depresi yang terbentuk adalah... Nah, supaya lebih jelas kita ilustrasikan seperti gambar berikut ini ya teman-teman. Jadi, ada seseorang yang berada di mercusuar setinggi 42 akar 3 meter, sedangkan jarak antara perahu dan mercusuar sejauh 126 meter. Jadi penyelesaiannya tan theta sama dengan depan per samping. Tan theta sama dengan 42 akar 3 per 126. Tan theta sama dengan 1/3 akar 3. Jadi sudut yang nilai tannya adalah 1/3 akar 3 itu sudut 30 derajat. Jadi sudut depresi yang terbentuk yaitu 30 derajat. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam soal yang ketiga. Sebuah gedung yang tingginya 50 meter dan terdapat sebuah bola di dekat gedung. Jika sudut depresi dari puncak gedung terhadap bola adalah 30 derajat, maka jarak bola ke dasar gedung adalah... Teman-teman dapat melihat ilustrasi gambar di bawah ini. Jadi, tan dari sudut BAC itu sama dengan depan per samping, atau bisa kita lihat BC per BA. BC per BA. Jadi tan 30 derajat itu sama dengan 50 per X. Tan 30 derajat berarti kan 1/3 akar 3 sama dengan 50 per X. X sama dengan 50 dikali 3 per akar 3. X sama dengan 150 per akar 3 dirasionalkan dikali akar 3 per akar 3. Jadi X yaitu 150 akar 3 per 3. Kita bisa sederhanakan menjadi X sama dengan 50 per akar 3. Jadi, jarak bola ke dasar gedung adalah 50 akar 3 meter. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.